Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Tiaji, NIM 233141076, Prodi EGMI 3B, mata kuliah KD Sosiologi dan Antropologi. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang kebudayaan, evolusi, dan akulturasi. Pengertian antropologi adalah ilmu yang mempelajari manusia secara menyeluruh, memiliki fokus utama pada kebudayaan. Kebudayaan adalah sistem kompleks yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat, istiadat, dan segala kemampuan serta kebiasaan yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Kebudayaan dalam bahasa Latin disebut dengan kultura, yang berarti berkembang dan tumbuh. Kebudayaan adalah sistem kompleks pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat, istiadat, dan kebiasaan yang dipelajari oleh anggota suatu masyarakat dan diturunkan dari generasi ke generasi. Kebudayaan membentuk cara hidup manusia, termasuk cara mereka berpikir, bertindak, dan berinteraksi dengan dunia. Unsur-unsur kebudayaan itu ada 5. Yang pertama, bahasa adalah sarana komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi dan budaya. Yang kedua, agama adalah sistem kepercayaan yang memberikan makna dan tujuan hidup. Yang ketiga, adat istiadat adalah kebiasaan dan praktik yang dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, seni adalah ekspresi kreatif melalui berbagai bentuk seni, visual, musik, dan tari. Yang kelima, sistem sosial adalah struktur organisasi masyarakat yang mengatur hubungan antar individu. Yang selanjutnya, evolusi. Evolusi adalah proses perubahan bertahap pada makhluk hidup yang berlangsung dalam waktu yang sangat lama. Istilah ini berasal dari bahasa Latin, yaitu evolvere, yang berarti membuka gulungan atau membuka lapisan. Dalam konteks biologi, evolusi merujuk pada perubahan sifat-sifat terwariskan dalam suatu populasi organisme dari satu generasi ke generasi berikutnya. Selanjutnya, teori evolusi. Teori evolusi yang paling terkenal dikemukakan oleh Charles Darwin, yang menyatakan bahwa spesies berkembang melalui proses seleksi alam. Individu dengan sifat yang lebih baik untuk beradaptasi dengan lingkungan akan lebih mengerti bertahan dan memiliki keturunan. Selanjutnya, proses evolusi. Yang pertama, variasi, yaitu perbedaan genetik di antara individu dalam suatu populasi yang dapat muncul akibat mutasi, rekombinasi genetik, dan transfer gen. Yang kedua, reproduksi, yaitu proses di mana individu dengan sifat-sifat tertentu menghasilkan keturunan sehingga sifat-sifat tersebut dapat diwariskan. Yang ketiga, seleksi alam, yaitu mekanisme yang menentukan individu mana yang lebih mungkin untuk bertahan hidup dan bereproduksi berdasarkan sifat-sifat yang menguntungkan. Selanjutnya, akulturasi. Secara umum, akulturasi adalah percampuran budaya yang terjadi akibat interaksi antara kelompok masyarakat dengan kebudayaan yang berbeda. Dalam konteks antropologi, akulturasi yang dapat diartikan sebagai masuknya pengaruh kebudayaan asing ke dalam masyarakat lokal, di mana unsur-unsur tersebut diserap secara selektif. Faktor-faktor yang mempengaruhi akulturasi. Yang pertama, kontak budaya. Semakin intens kontak antar budaya, semakin besar kemungkinan terjadi akulturasi. Yang kedua, kekuatan budaya. Budaya yang lebih kuat cenderung mempengaruhi budaya yang lebih lemah. Selanjutnya, sikap terbuka. Sikap terbuka terhadap budaya lain akan mempermudah proses akulturasi. Faktor ekonomi.
Perbedaan ekonomi dapat mendorong akulturasi, misalnya melalui perdagangan atau migrasi. Contoh dari akulturasi adalah yang pertama seni wayang. Perpaduan antara kesenian Jawa dengan cerita dari India seperti Mahabharata. Kedua, arsitektur Masjid Menara Kudus. Menggabungkan elemen budaya Hindu dan Jawa. Dan yang terakhir, bahasa. Peminjaman kata-kata dari bahasa asing ke dalam bahasa lokal, seperti kata sarapan dari bahasa Arab dan Sanskerta. Sekian penjelasan dari saya tentang kebudayaan, evolusi, dan akulturasi. Bila ada salah kata maupun kurangnya materi, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.